Halo Mams, saya Dokter Aji. Ya, ketemu lagi dengan saya. Saya baru selesai visit ini. Ya, tadi ada beberapa DM yang masuk dan WA menanyakan, Dokter, saya positif COVID. Saya harus isoman. Apa yang harus saya lakukan? Ya, Mams. Jika Mams harus isoman dan Mams terpositifkan oleh COVID, apa yang harus Mams lakukan? Yang pertama, Mams harus tahu dulu, Mams adalah pasien dengan gejala atau tanpa gejala. Gejala ringan, sedang, atau berat. Coba kita bahas ya, Mams ya. Ya, kita lihat di sini, Mams. Jadi kalau Mams merupakan pasien tanpa gejala dengan positif COVID, kemudian apa gejalanya? Frekuensi nafas yang mulai 12-20 kali per menit, di mana saturasi masih 94%. Apa terapinya? Ini terapi akan kita bahas sendiri. Tapi pada dasarnya adalah vitamin C, vitamin D, dan zinc. Nah, bagaimana dengan perawatannya? Mams tidak perlu dirawat di rumah sakit. Mams cukup isolasi di rumah atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian lama perawatan 10 hari sejak Mams terkondisikan oleh spesimen diagnosis positif COVID. Ya Mams, bagaimana dengan Mams dengan gejala ringan? Kita lihat Mams. Kita lihat, Mams dengan pasien gejala ringan juga tidak dirawat di rumah sakit. Dirawat di fasilitas isolasi pemerintah atau isolasi mandiri di rumah bagi Mams yang memenuhi syarat. Apa sih gejalanya? Kita lihat, demam, batuk, umumnya batuk kering sampai dengan batuk kering ringan yang berdahak, kemudian nyeri kepala, nyeri tulang, kemudian tidak enak badannya, kemudian frekuensi nafas bagaimana? Masih dalam batas normal, 12-20 kali per menitnya. Saturasi masih lebih dari 94%. Nah, apa yang harus Mams lakukan? Minum vitamin atau obat-obatan yang nanti Mams akan saya kasih terapinya. Dan ini harus dengan pembimbing dokter atau dengan konsultasikan bersama dokter Mams semua. Seperti antivirus, antibiotik, atau vitamin D, C, vitamin D, atau zinc itu sendiri. Ya Mams, bagaimana Mams dengan pasien bergejala sedang? Mams harus dirawat di rumah sakit. Harus dirawat di rumah sakit, Mams. Gejalanya Mams apa sih? Seperti demam, batuk, kemudian kelelahan, kemudian perubahan pada warna kulit pada jari-jari, tangan atau kaki, frekuensi nafas sudah mulai 20-30 kali per menit. Mams sudah mulai sesek, saturasi di bawah 94%, dan terkadang ada sesak nafasnya. Sehingga ini Mams butuh perawatan seperti oksigen dan cairan lebih banyak. Sehingga terapinya akan masuk di rumah sakit, antivirus, antibiotik, dan terapi-terapi lainnya. Jadi kalau Mams bergejala sedang seperti yang ditunjukkan di sebelah sini, Mams harus dirawat di rumah sakit. Itu Mams. Nah, bagaimana Mams dengan gejala yang berat? Kita lihat. Mams harus tetap dirawat di rumah sakit. Kemudian HCU dan ICU di rumah sakit yang jadi rujukan biar tidak terlambat. Apa gejala-gejalanya? Tetap demam, batuk, mual, tenggorokan tidak enak, tidak bisa mencium bau-bauan, tidak bisa merasakan makanan, nafas yang semakin sesek, kemudian saturasi juga menurun. Nah, kondisi-kondisi ini akan menyebabkan ARDS atau gagal nafas. Terapi-terapinya akan diobati oleh dokter yang ada di ICU atau HCU tersebut. Jadi Mams, kalau sudah berat atau kritis, jangan tunda-tunda lagi. Ya Mams, bagaimana dengan terapi pada saat Mams semua isolasi mandiri? Kita lihat, kalau Mams bergejala ringan, Mams bisa mendapatkan vitamin C, vitamin D, dengan dosis yang ada di sini, atau konsultasikan dengan kami para dokter. Antivirus perlu atau tidak? Kita lihat dari gejalanya. Kemudian pemberian antibiotik dan terapi O2 lainnya. Yang terpenting apa Mams? Kalau Mams melaksanakan isolasi mandiri, ada perlengkapan
seperti untuk mengecek saturasi, oximeter, dipantau, kemudian termometer untuk melihat suhu badan moms, dan nanti untuk berkonsultasi atau telekonsultasi, telemedicine akan saya berikan agar mam semua pada saat kondisi hamil tetap nyaman, tetap aman, tetap semangat untuk menjalani kehamilannya. Saya rasa segitu mams. Stay healthy, happy pregnancy, and stay happy baby. Selamat mam. Assalamualaikum.